Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Sistem Informasi Manajemen Program Studi D3 Manajemen Administrasi UNS. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem informasi akademik terpadu online Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, Kampus Yogyakarta, atau sering disebut SIATO Polbantan Yoma. Sebelumnya perkenalkan, anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri dapat didata dengan NIM V0723020. Saya akan prihatin dengan NIM V0723026. Saya Ambar Jayanisi dengan NIM V0723008. Dan saya Vivian Maya Lauren dengan NIM V0723080. Kemudian kita akan lanjut ke penjelasan beberapa tampilan yang ada di Sistem Informasi Akademik Terpadu Online atau SIATO Polbantan Yoma. Berikut merupakan tampilan SIATO. SIATO merupakan singkatan dari Sistem Informasi Akademik Terpadu Online, yang merupakan sebuah sistem informasi terintegrasi yang dirancang untuk mendukung aktivitas akademik di Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang atau yang disingkat Polbantan Yoma. Sistem ini dikelola oleh unit administrasi akademik bekerjasama dengan tim IT internal Polbantan Yoma dengan tujuan utama untuk menyatukan, mengamankan, dan mempermudah akses data akademik. SIATO menyediakan berbagai fungsi seperti pengelolaan data mahasiswa, jadwal, nilai, absensi, hingga evaluasi secara real time. Sistem ini dirancang untuk melayani kebutuhan mahasiswa, dosen, serta staf administrasi dengan fitur-fitur utama seperti KRS dan KHS online, modul jadwal kuliah, dan kalender akademik yang user-friendly merupakan akses cepat dan mudah ke berbagai informasi penting. Melalui integrasi antar modul SIATO, sinkronisasi otomatis pada setiap pembaruan data. Kami akan menjelaskan alur sistem dari SIATO yang merupakan sistem informasi dari Polbantan Kampus Yogyakarta. Berikut beberapa fitur-fitur dari SIATO, Sistem Informasi Akademik Terpadu Online. Yang pertama, ada tampilan halaman login. Di situ, di halaman login berfungsi sebagai gerbang utama untuk mengakses dashboard sistem SIATO. Akses ini dibatasi hanya untuk petugas dan mahasiswa yang telah memiliki kredensial login atau username dan password. Sistem akan melakukan proses autentikasi berdasarkan ID pengguna dan password yang dimasukkan. Jika kredensial valid, pengguna akan diarahkan ke dashboard sesuai dengan peran petugas atau mahasiswa. Saat login menggunakan ID, password, dan verifikasi CAPTCHA. Untuk kedua, ada tampilan dashboard mahasiswa. Halaman dashboard mahasiswa merupakan halaman muka yang pertama kali ditampilkan kepada mahasiswa setelah berhasil melakukan proses login ke dalam sistem. Halaman ini menampilkan identitas mahasiswa, nama, program, studi, foto, menu navigasi untuk menjelajahi fitur sistem. Yang ada informasi akademik, ada jadwal, ada nilai, ada kuliah online, dan lain-lain. Terus ringkasan data akademik penting seperti IPK, SKS, IPS, jumlah mata kuliah dengan tautan detail, area informasi berita atau pengumuman kampus, serta tampilan kalender akademik terkini. Fitur logout juga tersedia pada setiap tampilan. Yang ketiga, ada tampilan modul SIATO. Pada halaman ini berfungsi sebagai pusat akses ke berbagai panduan atau tutorial yang membantu mahasiswa dalam menggunakan fitur-fitur penting dalam sistem informasi akademik seperti penginputan tugas akhir dan partisipasi dalam kuliah online. Yang keempat, ada tampilan kalender akademik. Halaman kalender akademik menampilkan jadwal kegiatan akademik yang telah ditetapkan oleh Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta untuk periode waktu tertentu. Pada hal aman ini, mahasiswa dapat memilih semester yang ingin dilihat kalender akademiknya melalui drop down pilih semester.
Yang kelima, ada tampilan jadwal dosen. Pada halaman ini akan menampilkan dua drop-down pilih sesi untuk memilih sesi perkuliahan yang diinginkan, dan drop-down dosen yang akan menampilkan daftar dosen setelah sesi dipilih. Setelah mahasiswa memilih sesi dan dosen, tombol cari jadwal akan aktif, dan jika ditekan, sistem akan menampilkan jadwal mengajar dosen yang bersangkutan untuk sesi yang dipilih. Selanjutnya ada tampilan panduan kurikulum. Pada halaman ini terdapat drop-down pilih tahun kurikulum yang berisi daftar tahun-tahun kurikulum yang tersedia. Setelah mahasiswa memilih tahun kurikulum yang diinginkan dan menekan tombol tampilkan, sistem akan menampilkan informasi kurikulum yang relevan untuk tahun tersebut. Kemudian lanjut pada tampilan profil mahasiswa. Pada halaman profil mahasiswa pada Siato Polbangtan Yogyakarta menampilkan informasi detail mengenai data diri mahasiswa yang sedang login, serta memperbarui informasi mereka dan mengunggah dokumen penting. Tab navigasi lainnya akan mengarah ke halaman yang relevan dengan judul tab tersebut. Selain itu, pada profil mahasiswa juga terdapat menu lainnya untuk melihat nilai KRS atau KHS, sejarah nilai, jadwal ujian, serta persentase kehadiran mahasiswa. Lanjut pada tampilan jadwal kuliah. Pada halaman jadwal kuliah, website Siato Polbangtan Yogyakarta menampilkan daftar mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa untuk semester yang sedang berjalan. Lanjut pada tampilan jadwal ujian. Pada halaman jadwal ujian berguna untuk melihat jadwal ujian mahasiswa. Tombol ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS berfungsi sebagai tautan yang mengarah ke halaman detail jadwal ujian masing-masing jenis. Kemudian lanjut pada tampilan halaman kartu rencana studi atau KRS. Pada halaman KRS berguna untuk menampilkan daftar mata kuliah yang telah diambil atau direncanakan oleh mahasiswa untuk semester yang sedang berjalan. Lanjut pada tampilan kuesioner evaluasi dosen. Halaman ini menampilkan informasi mengenai jadwal pengisian kuesioner evaluasi dosen. Pada tampilan saat ini terdapat pesan belum ada jadwal untuk mengisi evaluasi dosen. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat mahasiswa mengakses halaman ini belum terdapat periode atau jadwal aktif yang memungkinkan mereka untuk mengisi kuesioner evaluasi terhadap dosen pengampu mata kuliah. Selanjutnya ada tampilan dari halaman download modul kurikulum. Setelah mahasiswa memilih tahun kurikulum dan menekan tombol tampilkan, akan menampilkan daftar mata kuliah yang termasuk dalam kurikulum tahun tersebut beserta informasi terkait dan opsi untuk mengakses materi perkuliahan. Kemudian ada tampilan dari halaman cetak KRS. Halaman cetak KRS menyediakan fasilitas bagi mahasiswa untuk mencetak kartu rencana studi atau KRS. Mahasiswa dapat memilih semester KRS melalui drop-down sesi. Nomor mahasiswa akan terisi otomatis sesuai dengan akun yang login dan tidak dapat diubah. Tanggal cetak dapat dipilih melalui kalender, dan tombol cetak akan menghasilkan dokumen KRS dalam format yang dapat dicetak berdasarkan pilihan semester dan tanggal cetak. Selanjutnya adalah tampilan dari konsultasi dosen PA atau dosen pembimbing akademik. Halaman konsultasi dosen PA berfungsi sebagai pusat informasi dan akses terkait konsultasi dengan dosen pembimbing akademik mahasiswa. Pada tampilan sesi ini, terdapat pesan Anda belum mempunyai dosen bimbingan. Pesan ini mengindikasikan bahwa mahasiswa yang sedang login belum ditetapkan atau belum memiliki dosen pembimbing akademik dalam sistem. Oleh karena itu, fitur konsultasi atau informasi terkait dosen pembimbing belum dapat ditampilkan. Selanjutnya ada tampilan dari fitur konsultasi tugas akhir. Halaman konsultasi tugas akhir menampilkan informasi lengkap mengenai progres tugas akhir mahasiswa, termasuk detail pembimbing, status konsultasi, dan mengunduh dokumen pendukung berupa histori konsultasi TA, juknis TA, RPL, dan tata cara penulisan ilmiah. Bagian selanjutnya menampilkan form konsultasi yang berisi riwayat percakapan atau interaksi konsultasi antara mahasiswa dengan dosen pembimbing terkait tugas akhir. Mahasiswa dapat mengirim pesan dan melampirkan file terkait TA kepada dosen pembimbing utama dan pendamping, serta melihat riwayat percakapan yang telah terjadi. Untuk selanjutnya adalah halaman konsultasi kerja praktek atau PKL.
Halaman ini berfungsi sebagai pusat informasi dan akses terkait konsultasi mengenai kerja praktek mahasiswa. Pada tampilan saat ini terdapat pesan mohon maaf Anda belum terdaftar pada kerja praktek, silakan menghubungi admin prodi Anda untuk informasi lebih lanjut. Pesan ini mengartikan bahwa mahasiswa yang sedang login belum terdaftar dalam program kerja praktek sesuai dengan data yang tercatat dalam sistem. Oleh karena itu, fitur konsultasi atau informasi lebih lanjut terkait kerja praktek belum dapat ditampilkan. Selanjutnya ada tampilan dari halaman kegiatan MBKM. Halaman kegiatan MBKM menampilkan informasi lengkap mengenai partisipasi mahasiswa dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, termasuk status pendaftaran, dosen pembimbing, dan detail kegiatan. Pada tampilan selanjutnya terdapat navigasi dengan beberapa tombol aksi yang dapat dilakukan mahasiswa terkait kegiatan MBKM. Mahasiswa memiliki akses untuk mengubah data jika diizinkan, melakukan konsultasi, mencatat kegiatan dalam logbook, mengunggah laporan, serta mengakses formulir-formulir terkait MBKM. Informasi mengenai status pendaftaran, dosen pembimbing, dan detail kegiatan MBKM juga ditampilkan dengan jelas. Untuk selanjutnya yaitu halaman kuliah online. Halaman ini menampilkan daftar kelas perkuliahan online mahasiswa. Mahasiswa memilih drop-down pilih sesi yang kemudian dapat melihat informasi penting seperti nama mata kuliah, kode SKS, kelas, dan nama dosen pengampu. Halaman ini mendukung interaksi pembelajaran melalui pengumpulan tugas, pemberitahuan waktu presensi secara daring, dan penyediaan akses mudah terhadap materi-materi perkuliahan. Selanjutnya yaitu tampilan presensi online. Halaman presensi online ini berfungsi sebagai tempat bagi mahasiswa untuk melakukan presensi atau absensi secara daring pada perkuliahan. Ketika dosen membuka presensi, daftar mata kuliah yang sedang berlangsung akan muncul di halaman ini, beserta mekanisme bagi mahasiswa untuk melakukan absensi. Selanjutnya yaitu tampilan pengayaan materi. Halaman ini digunakan oleh mahasiswa untuk mengunggah tugas tambahan seperti remedial dari ujian. Mahasiswa dapat memilih file tugas tambahan atau remedial yang ingin diunggah melalui tombol pilih file. Selanjutnya yaitu tampilan cetak KHS. Halaman cetak KHS ini menyediakan fasilitas bagi mahasiswa untuk mencetak kartu hasil studi mereka. Selanjutnya yaitu tampilan rekap file materi. Halaman rekap file materi ini dapat diakses oleh mahasiswa, berfungsi sebagai fitur rekapitulasi file materi perkuliahan. Mahasiswa dapat menggunakan filter di bagian atas halaman untuk mencari materi kuliah berdasarkan semester, program studi, dan mata kuliah. Setelah memilih kriteria dan menekan tombol tampilkan, tabel hasil pencarian akan menampilkan daftar materi perkuliahan yang sesuai. Dan yang terakhir yaitu tampilan nilai kepribadian. Halaman nilai kepribadian ini menampilkan daftar nilai kepribadian mahasiswa untuk setiap semester. Pada sisi kanan atas terdapat tombol plus input penghargaan yang berfungsi sebagai tambahan nilai penghargaan yang dapat mempengaruhi nilai kepribadian. Sekian penjelasan dari kelompok kami terkait website Siato Polbantan Yogyakarta Magelang. Terima kasih semuanya.